Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 69. Sepulang kerja, Nita menghubungi nomor yang tertera pada iklan surat kabar. Ya halo, saut seseorang dari ujung sana yang tidak lain adalah Dr. Diki. Saya membaca iklan di surat kabar kalau rumah sakit sedang mencari seseorang yang bisa mendonorkan ginjal, ujarnya. Ya benar, kami sedang mencari orang yang ingin mendonorkan ginjal, sahut Dr. Diki. Boleh saya tahu untuk siapa ginjal ini nanti? Karena tidak ada nama penerima, ujarnya yang khawatir jika ginjalnya akan diberikan kepada orang yang salah. Maaf, untuk nama pasien tidak bisa saya sebutkan di sini. Tapi jika Anda mau dan berniat mendonorkan ginjal, bisa temui saya. Nama saya Dr. Diki, ujar Dr. Diki. Nita mengingat nama-nama tamu yang hadir di rumah Zira dan Ziko. Salah satunya Dr. Diki dan Dr. Jasmine. Besok saya akan ke rumah sakit, ujarnya dan menutup panggilan itu. Nita berharap ginjalnya akan cocok untuk Nyonya Amel. Maafkan aku, Bu, kumam Nita yang akan mendonorkan ginjalnya tanpa diketahui keluarganya. Setelah perceraian itu, Koko merasakan sakit yang teramat sangat. Stres karena telah berpisah dengan istrinya. Dia memilih pergi ke pub tempat dia nongkrong dulu, atau tempat Menik bekerja dulu. Penampilannya berbeda. Jika dulu Koko selalu nongkrong dengan memakai pakaian wanita, tapi malam ini dia tetap menjadi Koko, berpenampilan seperti pria pada umumnya. Duduk di kursi seorang diri, dan memesan minuman yang bisa membuatnya melupakan masalahnya sejenak. Suara musik terdengar cukup nyaring. Pengunjung mulai bergoyang ke sana kemari, tapi Koko tetap dengan minumannya. Cici, panggil seorang pria yang berdiri di depan meja. Koko menoleh dan mencoba mengingat wajah pria di depannya. Pria di depannya duduk di samping Koko. Aku Dina, tapi nama asliku Danu, ujar pria itu. Koko langsung mengingat pria itu. Pria yang merupakan teman nongkrongnya. Kamu tidak? Tanya Koko heran karena temannya tidak memakai pakaian wanita. Pria itu menggelengkan kepalanya. Aku sudah lama meninggalkan kebiasaan aneh kita. Dan aku juga sudah menikah, ujar pria itu. Koko mangut dan ikut senang jika temannya ada yang kembali ke jalan yang benar. Kamu sudah menikah? Tanya pria itu. Koko menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkan kepalanya. Hal itu membuat pria itu bingung. Aku sudah menikah, tapi hari ini aku menceraikannya, ujar Koko. Kenapa? Apa ada masalah? Tanya pria itu penasaran. Barangku tidak bisa berdiri, sahut Koko tanpa ada rasa malu. Aku juga dulu mengalami hal itu, tapi aku berobat dulu sebelum menikah, ujar Danu. Mendengar hal itu membuat Koko tertarik dengan kisah temannya. Aku juga sudah berobat, tapi hasilnya sama saja, sahut Koko. Aku melakukan pengobatan alternatif. Di mana? Tanya Koko penasaran. Pria itu menyebutkan alamat kampung tempat dia berobat. Tempatnya berada di kampung, tapi aku yakin sekali berobat akan ada perubahan, ujar pria itu. Berapa kali kamu berobat ke sana? Tanya Koko. 3 kali, dan terbukti istriku bisa hamil dan shock dengan tongkatku, ceritanya. Tapi aku sudah bercerai dengannya. Jika sembuh akan sangat sulit untuk kami kembali, ujar Koko sedih. Memangnya kenapa? Tanya temannya penasaran. Aku memberikan talak 3 untuknya. Wah, memang susah untuk kamu balik. Kecuali mantan istri kamu menikah, terus bercerai. Pasti kan bisa kembali, ujar temannya. Yang penting berobat dulu, urusan itu nanti. Jika tongkatmu sudah berdiri tegak, aku yakin semua wanita mau menerimamu. Baiklah, aku harus pulang, ujar Koko pamit. Dia semangat untuk menyembuhkan penyakitnya. Penyakit yang membuatnya menjadi minder dan melepaskan istrinya. Sang mentari tersenyum indah, tapi tidak seindah perasaan Ziko, Zira, dan Zelin. Setelah mengantarkan anak-anaknya, ponselnya berdering. Tertera nama Nyonya Amel di ponselnya. Dia menjawab panggilan itu. Bagaimanapun masalahnya hanya sama Ziko, bukan dengan Nyonya Amel. Zira bisa datang ke rumah sakit, ujar Nyonya Amel. Baik, Ma, sahutnya dan langsung menekan pedal gas menuju rumah sakit. Dia tahu jika wanita parubaya itu akan membicarakan rumah tangganya. Nita sampai di rumah sakit, bertepatan dengan Zira yang juga sampai. Kedua wanita itu saling menatap. Nita menganggukkan kepalanya, dan Zira memalingkan wajahnya. Tidak ingin menatap wanita yang telah pernah menjadi istri kedua suaminya.
Melihat sikap Zira yang tidak acuh kepadanya tidak membuatnya kecewa, karena dia sadar rumah tangga Ziko dan Zira sedang dihambang kehancuran. Nita menunggu Dokter Diki di lobi, dan Zira menemui mertuanya di ruang rawat inap. "Zira," Nyonya Amel mengulurkan tangannya, sembari tetap berbaring di tempat tidur. Zira memegang jari jemari yang telah keriput. Dia duduk di samping wanita parubaya itu. "Mama sudah mendengar masalah rumah tangga kalian. Mama kecewa dengan Ziko yang mengambil keputusan tanpa membicarakan masalah ini ke kita. Tapi Mama senang akhirnya Ziko dan perawat itu telah bercerai," ujar Nyonya Amel. "Zira, maukah kamu memaafkan Ziko?" ujar Nyonya Amel. "Maaf, Ma. Aku pernah mengatakan kepada Mama kalau aku tidak suka dengan khianatan, dan aku akan tetap menggugat Ziko," sahut Zira. "Mama mohon jangan bercerai. Zelin baru saja bercerai, dan sekarang kalian. Mama tidak ingin kalian juga berpisah. Pikirkan anak-anak, Zira." Zira menghela nafasnya panjang. "Aku sudah memikirkan anak-anak. Aku bisa membesarkan anak-anak ketika Ziko menghilang. Dan jika kami berpisah, aku tahu harus melakukan apa. Karena tanpa Ziko, aku dan anak-anak masih bisa bertahan," ujarnya. Pintu ruangan terbuka, terlihat Zelin dan Ziko. Melihat ada istrinya, Ziko langsung menghampiri istrinya. "Sayang, maafkan aku," ujar Ziko sembari memegang istrinya. Zira langsung berdiri. "Aku pamit, Ma," ujarnya. "Tunggu, Zira," panggil Nyonya Amel. Zira menatap wanita parubaya itu. "Usia Mama mungkin tidak akan lama. Jika kamu tidak mau memaafkan Ziko, maka maafkan Mama, karena anak Mama telah menyakiti kamu," ujar Nyonya Amel berusaha untuk bangun dari posisi berbaring. Di lobi rumah sakit, Dokter Diki kaget ketika yang akan mendonorkan ginjal adalah perawat yang menolong Ziko. "Apa kamu yakin mau mendonorkan ginjal?" tanyanya ragu. "Iya, aku yakin. Dan aku ingin ginjalku untuk Nyonya Amel," ujar Nita. "Iya, memang ginjal ini untuk Nyonya Amel. Tapi kenapa tiba-tiba kamu mau mendonorkan ginjal? Jika ginjal kamu hanya satu, kamu harus benar-benar menjaga ginjal satunya," ujarnya. "Iya, Dok. Setidaknya saya bisa melakukan pola hidup sehat." Dokter Diki masih penasaran dengan keputusan Nita untuk mendonorkan ginjalnya. Karena wanita itu tidak ada hubungan saudara, tapi mau berkorban. Tapi Dokter Diki tidak ingin menanyakan apapun. "Dok, jika ginjal saya cocok, bisa rahasiakan kepada Ziko dan Mbak Zira kalau saya mendonorkan ginjal," pintanya. Hal itu membuat Dokter Diki semakin penasaran. Dia mengajak perawat itu ke ruangannya. "Kenapa kamu ingin saya merahasiakan ini?" tanyanya penasaran. "Saya ingin menjadi pahlawan tanpa harus menunjukkan jati diri saya," ujarnya. "Iya, tapi kenapa?" tanya Dokter Diki. "Jika dengan mendonorkan salah satu organ kepada orang terkasih mereka dan pintu maaf terbuka, maka akan saya lakukan," sahutnya. Dokter Diki semakin bingung. Ada masalah apa sebenarnya ini? Sampai kamu mau mendonorkan darah hanya untuk membuka pintu maaf dari keluarga Ziko, tanyanya. "Saya tidak bisa mengatakan, tapi tolong penuhi permintaan saya," ujar Nita memohon. Dokter Diki menganggukkan kepalanya dan mulai melakukan pemeriksaan organ ginjal Nita. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan, ternyata ginjal Nita cocok dengan Nyonya Amel. Nita ditempatkan di ruangan khusus sebelum melakukan pengangkatan ginjal. Dokter Diki bergegas ke ruang rawat inap, dan di situ dia melihat terjadi perdebatan antara Ziko dan Zira. Pasangan suami istri itu diam tatkala melihat Dokter Diki masuk ke dalam ruangan. "Ada ginjal yang cocok untuk Tante Amel," ujar Dokter Diki. "Oh ya?" Semuanya senang mendengar kabar itu. "Kapan pencangkokan ginjal akan dilakukan?" tanya Ziko. "Aku akan mengecek kondisi Tante. Jika semuanya oke, malam ini kita lakukan operasi," ujar Dokter Diki dan mulai menyuruh perawat untuk mengecek kondisi tubuh wanita parubaya itu. "Berapa umur yang mendonorkan ginjal untuk Tante?" tanya Nyonya Amel. "Masih muda," sahutnya sembari melihat tekanan darah wanita parubaya itu. "Apa Tante ada masalah?" tanya Dokter Diki. Nyonya Amel diam. "Ada apa, Ki?" tanya Ziko. "Tekanan darah Tante Amel tinggi dan berisiko jika kita melakukan operasi. Jika sebelum tekanan darah normal, operasi tidak akan dilakukan." Ziko dan Zira saling melirik. Begitupun Zelin ikut memandang keduanya. Mereka tahu jika Nyonya Amel sedang memikirkan masalah anaknya. "Apa tidak ada obat untuk menurunkan tekanan darah Mama?" tanya Ziko. "Ada. Aku akan memberikan, tapi Tante Amel tidak boleh juga stres.
karena jika stres sama saja. Dokter Diki menuliskan resep dan memberikan ke Zelin. Tidak berapa lama Zelin datang dengan membawa plastik obat. Tante minum ini. Nanti sore aku akan melihat kondisi tante. Jika tekanan darah turun, kita akan melakukan operasi, ujar Dokter Diki dan melirik sahabatnya. Aku mau bicara dengan kalian, ujar Dokter Diki sembari keluar dari ruang rawat inap, diikuti Zira dan Ziko. Mereka mengikuti dokter itu sampai ke dalam ruangan Dokter Diki. Duduklah, ujar Dokter Diki. Pasangan suami istri itu duduk sembari menatap ke arah Dokter Diki. Kenapa dengan kalian? Tanyanya. Pasangan suami istri itu saling pandang. Kalian bukan membuat Tante Amel tenang, tapi malah membuatnya stres. Kita sudah dapat orang yang mau mendonorkan ginjal. Tapi jika kondisi Tante Amel drop, maka operasi tidak akan pernah terjadi, ujarnya memberikan kemungkinan akan terjadi. Ziko dan Zira tidak mengeluarkan sepatah kata pun, karena mereka sadar masalah rumah tangga mereka membuat kondisi Nyonya Amel drop. Jika masih bisa diselesaikan, selesaikan baik-baik. Jangan mengambil keputusan dengan gegabah, ujar Dokter Diki menasihati. Akhirnya Zira angkat suara. Jika Jasmine menikah diam-diam, tanpa ada izin dokter bagaimana? Tanyanya. Wanita tidak bisa menikah dengan orang lain jika terikat dalam perkawinan. Tapi Dokter Diki diam dan menoleh ke Ziko. Bersambung.